Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah dan salam kepada Nabi. Selamat datang di sesi 7. Pada sesi 7 ini kita akan membahas tentang estimasi bagian kedua. Dan nantinya kita akan membahas sesi 8 tentang hipotesis ya. Jadi setelah ini kita ujian ya. Ujiannya gimana biasanya? Yang seminggu atau 4 jam? Gimana? Seminggu lah. Seminggu, Seminggu. Pak. Iya. Soalnya ada 4. Kalau waktu 4 jam, pilih 3 dari 4. Tapi kalau seminggu, berarti harus keempatnya dijawab. Ya, jawabannya sebenarnya sudah ada itu. Setiap ada latihan, ada tugas, berarti itulah yang calon soal, ya. Oke, Latifah baru datang, saya absenin ya. Oke, waktunya seminggu. Berarti dosen lain juga seminggu ya? Gimana? Iya, Pak. Ya, seminggu aja. oke, seminggu aja ya. Nah, kisi-kisinya sampai sesi 8 ya. 7-8 ini juga masuk. Nah, jadi mohon dipahami 7-8 ini. Oke, saya mulai. Estimasi bagian 2 ya. Jadi estimasi ini cukup banyak materinya, jadi dibagi 2 agar kita paham. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa dibagi 2 ya? Karena itu materinya cukup banyak dan rumusnya juga cukup banyak. Jadi saya bagi 2 saja gitu. Sebelum masuk, inti kita statistika ini adalah hipotesis itu sendiri ya. Nah, jadi hipotesis yang kita intinya apa? Kalau nggak salah saya bilang ada H1, ada H0. Nah, inti kita adalah menolak H0. Nah, kenapa kita tolak? Karena di H0 ini kalimatnya adalah tidak ada. Tidak ada. Nah, padahal kita teorinya adalah ada pengaruh. Ya, ada pengaruh. Jadi yang kita tolak haruslah H0. Nah, kita telah belajar teori. Nah, mulai sedikit kita akan mengurangi teori dan akan banyak latihan dengan angka-angka. Jadi yang bagi manual silakan, yang menggunakan Excel silakan, menggunakan SPSS juga silakan, diperbolehkan. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita proporsi ya. Nah, apa itu proporsi? Nah, kemarin kita juga telah statistik ya dan parameter. Nah, soal kemarin kalau nggak salah parameter kan. Kalau saya bilang statistik, maka data kita itu adalah sampel. Kalau saya bilang parameter, berarti populasi. Ya, ingat gambar kemarin? Nah, sekarang adalah proporsi. Apa itu proporsi? Nah, proporsi adalah seperti ini contohnya ya, nanti dilihat di teorinya. Nah, proporsi adalah bagian dari sampel atau bagian dari populasi. Ya, bagian dari sampel atau populasi. Nah, proporsi misalnya di kelas ini ada 10 orang. Ada dalam 10 orang ada laki-laki, ada perempuan. Nah, 10 orang ini ada laki-laki 4, ada perempuan 6. Nah, proporsi laki-laki adalah 40%. Berarti perempuan berapa? Nah, sisanya 60%. Nah, itu disebut dengan proporsi ya. Jadi kita sampelnya bisa 100. Kita ambil 50 gitu ya. Nah, dari 50 ini pasti ada sampel kita laki-laki, ada perempuan. Nah, proporsi laki-laki berapa, perempuan berapa? Seperti itu ya. Oke. Nah, misalnya dari 50 ini ya, atau 200 sampel populasi kita jadikan sampel 100. Nah, seperti ini jadinya ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, itulah disebut dengan proporsi. Apa itu proporsi? Nah, bisa dibaca, tapi contohnya seperti ini ya. Oke, itu sebagai pengantar dulu. Nah, ini adalah tekniknya seperti ini ya, tekniknya seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, ini saya bilang tadi, kalau statistik adalah sampel. Statistik adalah rumusnya ini. Tapi kalau saya bilang populasi, kita menggunakan rumus parameter ya. Parameter sudah
estimasi parameter sudah diajarkan minggu kemarin ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau kita mengambil populasi ke sampel disebut dengan sampling ya. Minggu kemarin ya, seingat. Nah, kalau kita sampel kita ini atau kemarin darah contohnya ya, darah kita, maka kebalikannya adalah disebut dengan estimasi. Kita jadikan darah yang sedikit itu, sampel darah kita jadikan kesimpulan untuk melihat kondisi sakit badan kita, maka disebut dengan estimasi. Hal yang sedikit atau sampel darah kita itu kita jadikan kesimpulan besar dari data besar disebut dengan estimasi. Nah, setelah estimasi, apa yang kita lakukan yaitu populasi ya, uji hipotesis ya. Nah, maka tahapannya setelah kita tahu estimasi, maka selanjutnya adalah hipotesis. Nah, inilah inti dari statistika kita ini ya. Statistika adalah mencari hipotesis kita ini ya. Hipotesis itu ada di bab 2 ya, teorinya H0 H1 di bab 2. Kemudian di bab 3 itu adalah rumusnya. Nah, di bab 4 rumus itu dihitung dengan apa? Dengan SPSS itu alatnya, dengan Excel juga bisa, atau dengan cara manual. Nah, jadi hipotesis itu ada di bab 2, 3, 4. Cukup banyak ya. Jadi bayangkan bagi rekan-rekan yang tidak, ya semoga saya harapkan paham. Coba cari aja, di googling aja ya, berapa biaya membuat skripsi ya. Kemarin saya tanya teman saya yang juga berusaha memiliki usaha skripsi, ada yang 5 juta, kalau S2 ada yang 10 juta gitu ya. Jadi bayangkan hanya cukup belajar statistik, rekan-rekan semuanya nggak perlu mengeluarkan uang ya. Bisa jadi untuk beli laptop, beli HP gitu ya, atau yang lain atau makanan lain ya, cukup dengan itu. Oke, tolong pahami agar kita mudah nantinya. Nah, ini. Jadi proporsi itu ya, estimasi proporsi ya, estimasi proporsi ya. Estimasi proporsi. Proporsi tadi sudah saya ajarkan, saya bilang apa itu, yaitu bagian kecil dari sampel atau bagian kecil dari populasi. Nah, estimasi itu apa? Yaitu berarti P kecil ya. Nah, proporsi P. Nah, dia ada di kiri ini, berapa di sini, di sini. Nah, kemarin kita belajar parameter juga gitu ya. Parameter estimasi. Nah, selangnya berapa? Bisa jadi antara 1 dengan 10. Nah, ada rumusnya kemarin kan. Nah, sekarang kita selang proporsi. Ya, gimana rumusnya? Nah, sebenarnya sudah saya bagikan di link, jadi tinggal ini sebagai review aja. Nah, jadi dari rumus ini, ya rumusnya cukup panjang, tapi akan dibagi dalam 3 tahap ya, agar mudah. Oke. Proporsi. Nah, ini ya. Apa itu? Nah, P itu adalah proporsi. Z itu kemarin Z tabel ya. Apakah sudah saya ajarkan kemarin? Biasanya sudah ya. Z tabel 0,05, kalau enggak kita ulang lagi, adalah 1,96. Nah, filenya sudah saya berikan. Gimana cara mencari Z tabel itu ya. Oke, Z score. Nah, Z skornya berapa? Kalau kita alfanya 0,5 atau disebut dengan 5%. Nah, berapa ya? Nah, nanti kita cari. Nah, N ini adalah sampel ya. Jadi topik kita sedikit, jadi mungkin bisa cepat selesai, tapi perhitungannya yang agak detail. Oke, lanjut. Nah, langsung dengan menjelaskannya dengan tugas. Dengan latihan maksudnya. Oke, jadi soal nantinya juga akan ada soal cerita seperti biasa. Jadi statistik itu berasal dari cerita atau deskriptif ya. Maka kita jadikan deskriptif ini kuantitatif yang bisa dihitung ya. Kuantitatif. Sebuah penyalur kendaraan bermotor. Nah, berarti ini dealer ya. Dealer kendaraan bermotor melakukan survei sederhana. Nah, ya. Kenapa dia melakukan survei? Bisa jadi dia mau ekspansi atau diversifikasi gitu ya.
untuk mendapatkan gambaran orang dalam mengganti kendaraannya ya. Jadi dealer itu kan menjual mobil atau motor gitu ya. Jadi motor yang ada ini terjual gimana? Bisa jadi orang membeli baru atau bisa jadi orang mengganti gitu ya. Ya, itu aja. Atau karena rusak. Tapi intinya adalah orang membeli mobil atau motor bisa baru, bisa bekas. Nah, itu maksudnya ganti atau bekas. Nah, untuk tujuan tersebut diambil sampel 80 orang pemilik kendaraan pribadi. 80 orang pemilik kendaraan pribadi ya. Dan ini 80 orang pemilik kendaraan pribadi yang membeli pada toko dia, pada dealer ini ya, 3 tahun lalu. Nah, misalnya 3 tahun lalu itu sekarang 2023, 3 tahun lalu adalah 2020 ya. Jadi selama rentang ini dia mencari 80 orang. Ya. Kemudian apa? Dari 80 orang diperoleh 50 orang. Nah, ini berarti proporsi lagi nih. Saya bilang tadi ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau sekarang ini adalah dari 80 orang ini diambil 50. 50 itu apa? Yaitu orang yang tetap menggunakan. Nah, jadi dia bertahan nih. Dia membeli selama 3 tahun, ini merek A gitu ya. Jadi 50 orang ini tetap selama 3 tahun menggunakan A atau Agial misalnya. Nah, tuh. Kemudian sisanya berarti dia membeli, bisa dia baru atau bisa dia jual atau dia membeli unit lain gitu ya. Ya itu makanya fokusnya ada 50 ini. Sementara itu, nah ini kasus dua lagi, ini kasus yang kedua lagi ya. Ini yang kedua. Nah ini yang pertama. Jadi hati-hati besok ya, buat dulu diketahuinya agar mapping, pemetaan tugas atau ujian nanti kita bisa ya. Nah sementara itu dari 100 pemilik kendaraan yang digunakan, nah ini maksudnya beda lagi ya, ini yang kedua. Berarti selama 3 tahun juga ya berarti 100. Nah ini ya berarti ada, nah berarti ini kendaraan umum lagi ya, kendaraan umum, dan ini kendaraan pribadi. Nah ingat, hati-hati membaca soal, ini pribadi, nah ini kendaraan umum. Jadi di sampelnya adalah 100 orang, ini 80 orang ya. Jadi dari 100 orang ini proporsi pertama adalah 60 orang. 60 orang apa? Masih tetap memiliki kendaraan di lebihnya. Berarti misalnya anggaplah kendaraan umum apa misalnya bus ya, B. Berarti bus ya. Bus minibus ya. Bus mini atau minibus. 60 orang masih tetap menggunakan merek B dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi tidak ditukar, tidak dijual lah. Sisanya berarti 40 bisa jadi terserah penggunanya ya. Bisa dia jual, ya bisa apapun gitu. Nah, oke, kita sudah dapat dua kondisi. Jadi dia telah dealer ini telah menyampel 80 orang untuk kendaraan pribadi, 100 orang untuk kendaraan umum. Oke ya. Nah, kemudian apa? Bantulah penyalur. Nah, kita sebagai analis datanya, penyalur atau dealer tersebut kita bantu menentukan selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan apa lagi? Proporsi. Berarti kemarin kita parameter, sekarang proporsi ya. Nah, di sini berapa? Di sini berapa? Dengan menggunakan rumus ini ya. Pertama, kita perhatikan ada 3 tahap ya. 1, 2, 3. Tahap ketiga adalah rumus ini kita gabungkan. Tapi kita harus tahu dulu tahap pertama, tahap kedua. Oke, lambat-lambat. Tapi jelasnya ini bisa dibaca atau download dulu filenya, nanti akan lebih mudah. Oke, atau videonya nanti akan saya upload. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Bantulah. Nah, selang kepercayaan seperti ini ya. Berapa di sini di kiri, berapa di kanan. Banyaknya pembeli kendaraan 3 tahun lalu masih memiliki mobil yang sama sekarang. Ya. Berapakah selangnya ya? Antara berapa gitu ya? Mobil yang sama sekarang gitu ya. Baik kendaraan
pribadi maupun kendaraan umum. Nah, dengan data sekarang ini ya, selangnya kita cari ya. Oke lah, kita 50 orang, tapi pastinya itu 50 orang itu berapa selangnya, antara berapa gitu ya. Kita lihat nanti. Selain itu, tentukanlah selang kepercayaan perbedaan kedua proporsi tersebut. Nah, berarti ini adalah kalau yang ini proporsi banyak mobil pribadi, mana mobil pribadi? Nah, mobil untuk pribadi berarti tahap pertama, mobil umum tahap kedua. Nah, kedua proporsi berarti 3 tahap. Oke, kita mulai masukkan diketahui ini ke dalam rumus. Nah, untuk tahap pertama seperti ini ya. Jadi ini 80, oke ya. 80 ini proporsinya katanya berapa tadi? 50 ya. 50 proporsi pertama dan sisanya adalah berapa? 30. Nah, 0,625 ini dari mana? Nah, dari sini. Kita jumlahkan gitu ya, 80. Oke, ini saja ya. Tahap pertama 50. Kedua, berarti sisanya ya 30. 30 dari mana? 80 kurang 50. Oke, kita cari proporsi dalam bentuk persen. 50 bagi 80. 80 dari mana? 80 adalah N yang pertama ya, mobil pribadi. 80. Berapa dapatnya? Nah, ini juga. Ayo, tolong dibantu. Ini berapa dapatnya? Proporsi pertama. Yang pertama 0,0625. 0,625 ya. Nah, ini dibagi juga boleh atau tinggal kurangi aja. 1 kurang 0,625. Betul ya? Atau coba bagi ini. Hasilnya akan sama itu. Coba 30 bagi 80. 0,75. Sama enggak hasilnya dengan ini? Sama. Sama ya. Oke, sama ya. Kalau dijumlahkan tetap 100% ya. 1 atau 100%. Oke. Nah, itulah maksud dari, nah ini, proporsi pertama 0,625 ya. Kemudian proporsi 100 tadi ya. Yang 100 ini. Nah, ini dia. 100 berarti ada 60. Oke. 60 itu katanya adalah 0,60. Oke, kita cari lagi. Nah, N yang kedua adalah kendaraan umum 100. Proporsi pertama katanya adalah 60. Kedua adalah katanya, berarti sisanya ya. Sisa dari mana? 100 kurang 60. Berarti ini adalah 60 bagi 100. Nah, dapatlah 0,4. 0,6 apa? Oh, 0,6 ya. Nah, ini juga 40 bagi 100 berarti dapat 0,4. 0 di belakang koma, boleh nak? Boleh, boleh. Tapi nanti hasilnya tidak akan kentara, tidak akan jauh beda ya. Nah, seperti ini dia. Nah, oke. Kita sudah dapat proporsi yang pertama ya. Proporsi orang yang tidak mengganti ya. Proporsi orang tidak mengganti mobilnya. Ini tadi. Agia tetap dipakainya selama 3 tahun ini, kemudian minibus tetap dipakainya sebanyak 60 orang. Ini sampel yang dilakukan oleh dealer. Kemudian maka carilah Z-nya ya. Jadi Z-nya adalah 0,5% ya. Kita cari Z errornya berapa. Nah, jadi di soal ini skor Z-nya adalah kita lihat alfanya. Saya bilang alfanya adalah, nah di sini tidak dijelaskan. Nah, alfanya, alfa atau error adalah 5% ya. 5% itu adalah sama dengan 0,05. Nah, di sini dibilang 1,96 ya. Jika Z tabel dengan alfa 5%, maka nilainya berapa? 1,96. Di link sudah saya jelaskan gimana cara buatnya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, ini disimpan dulu.
Oke, skip luarnya. Nah, ini tabel Z ya. Di tabel Z nampak ya? Ini. Kalau nggak nampak, tolong langsung direspon ya. Nah, cara cari tabel Z adalah seperti ini. Jadi errornya ditetapkan adalah 5% tadi ya. Nah, 5%. Nah, tabel Z-nya di bawah ini. Maka kemudian nilai poin 1 masukkan kepada persamaan berikut. 1 kurang tingkat error ya. 1 kurang tingkat error berapa? 1 kurang 0,05 ya. Kemudian yang ketiga adalah cari angka pada kolom area ini. Nah, cari ini. Oke, kita contohkan. Tingkat error 5% atau 0,05 ya. Kemudian nilai 0,05 dibagi 2 sehingga menjadi 0,025 ya. Ini bisa dibaca. Kemudian masukkan persamaan 1 kurang 0,25 dapatnya 0,975 ya. Nah, 0,975 ini untuk apa? Maka gunanya adalah maka carilah nilai 0,975 pada kolom area in body ya. Nah, ini dia in body ya semuanya. Dan tentukan angkanya yang ada di kolom Z sehingga didapatilah berada pada nilai 1,96. Nah, ini tadi 0,975. Nah, ini dia dari sini kiri sampai kanan ya. Dapatlah 9750 ya, area in body-nya ini dia, area in body-nya. Maka angkanya segini 1,96 ya. Cepatin aja nanti bisa dilihat filenya dan juga bisa dilihat videonya jika masih ragu. Oke, ya, 1,96 ingat. Oke, saya kembali ke PPT-nya. Nah, dapatlah 1,96. Sehingga angka-angkanya sudah kita temui ini dan ini. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Jadi ini rumus pertama baru ya. Yang masih belum mengganti mobil ya, mengganti mobil untuk pribadi ya, mobil pribadi ini, mobil pribadi. Nah, proporsi pertama, oke. Nah, masukkan aja rumus. Nah, rumus ini kan panjang nih, tapi kita turunkan satu persatu dulu ya. Nah, satu persatu seperti apa? Nah, seperti ini ya. 0,625 dapatnya dari mana? Dari sini. 1,96 dari mana? Dari sini ya. Nah, kita masukkan ke rumus apa ini? Tanda akar 625 ke sini. 375 dari mana? Nah, dari sini tadi. Oke. Ingat ya, 0,375 dari sini tadi ya. Nah, ini dia. Ini adalah caranya adalah 1 kurang 0,625. Oke. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Oke, coba buktikan. Benar nggak angkanya segini? Coba dicari. Coba dibuktikan. Ya. Angka yang saya dapat segini ya. 519 sama 731. Pertama adalah kita kita harus melihat kabat aku ya. Nah, ini istilah waktu kita SD mungkin ya. Dahulukan yang kali dulu ya. Bagi, tambah, dan kurang ya. Oke, dari sini gimana? Mana yang kita dahulukan? Nah, kita kalikan dulu ya. Coba kalikan ini berapa? 6,0,6 kali ini ya. Coba dicarikan terbukti nggak? Berarti proporsi satunya ini ya. Proporsinya sudah dapat. Nah, berapakah selangnya lagi? Atau intervalnya berapa? Ya. Coba buktikan masing-masing. Karena sesi 78 ini akan keluar di waktu ujian nanti. Ya. Jadi sebagai latihan untuk melaksanakan ujian. Kalikan ini dulu, ini dalam ini, baru dikurang ya. Kali kabataku.
0,625 coba 0,625 kali 0,375. Nah, ini silakan dikalikan ini berapa dapatnya? 0, 2, 3, 234. 75. Iya, Pak. Terus bagi dengan 80. Bagi 80. Nah, berarti ini juga gitu, yang di sebelah sini. Ya. Berarti ini hasil perkaliannya adalah 0,23435 bagi 80. Diakarkan dulu ya. Akar. Bagi 80. Dapatlah 0,299. Akar dari 0,002929. Nah, tolong akarin. Kalau sudah dapat diakarkan, maka baru kali 1,96. Oke, mana akar ini ya? Akar. Berapa dapatnya diakarin? Akar dari 0,09. Akar 0,002929. Dapatlah 0,625 kurang 1,96. Akar dari itu adalah segini ya. 0,054. Ada yang sama? Ada yang membantah? Silakan. Kemudian baru kalikan 1,96. Berarti 0, mana nih? 0,625. Berapa dapatnya? 0,106075. Oke, coba kurangi sama enggak? 0,625 kurang 0,10. Nah, dapat ya, lebih kurang segini ya. Ada yang berbeda? Coba buktikan. Silakan buktikan. Jadi ini sebagai latihan ya. Saya dapatnya karena saya pakai komputer maka akan segini. Tapi karena kita koma-komanya kita sederhanakan dapatnya 0,525 ya. Atau mendekati lah, boleh ya. Jadi nanti itu mendekati, nggak apa-apa. Yang saya nilai itu usahanya ya. Oke, ayo. Saya bisa. Nah, ini 0,625 tambah 1,96 kali 0,054 ya. Kalikan dulu baru tambah. Oke, dapatlah 731. Oke. Kalau tidak ada yang menjawab berarti bisa ya. Nah, kemudian dari angka ini apa? Kita buat kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini ya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Jadi boleh mencontek untuk ujian nanti kalimat seperti ini atau dengan kalimat lain yang maksudnya sama. Dari selang di atas dapat dikatakan selang itu adalah interval antara ini yang sisi kiri dan sisi kanan ya. Bahwa dengan keyakinan 95%, kenapa 95? Karena error kita adalah 5%, adalah benar. Nah, kemudian apa? Proporsi banyaknya pemilik kendaraan pribadi yang belum. Nah, yang belum ya. Yang belum tadi 60 orang. 80 ya. 80. Yang belum menggantinya sejak 3 tahun lalu adalah antara 52%. Nah, ini 51,9 ya. Atau kita bulatkan 52%. Jaraknya antara 50% dengan 73%. Nah, ini
ya. Ini apa nih? Terhilangkan. 52 dan 73. Nah, itu selangnya ya. Oke. Cara yang kedua, tahap yang kedua adalah kita cari mana lagi? Yaitu kendaraan umum ya. 60. Nah, ini 60. 40 itu dari mana? Nah, 40 adalah 40%, 0,40 adalah 40 bagi 100. Nah, tinggal masukkan aja. Caranya sama dengan yang ini ya, samanya sama. Caranya sama, dapatlah 0,50 dengan 0,70. Kalimatnya adalah 90% benar proporsi banyaknya pemilihan kendaraan umum yang belum ya. Yang belum tadi adalah 60 orang adalah antara 50% dengan 70%. Nah, itu selang orangnya ya, selang kepercayaan kita terhadap dari 60 orang ini berapa yang akan tetap belum mengganti mobilnya. Nah, itu ya, estimasi saja ya. Estimasi itu adalah selang ya. Selang sebelah kiri berapa, selang sebelah kanan berapa. Nah, ini dalam bentuk persentase ya. Kemudian belum mengganti mobil. Nah, ini baru kita masukkan ke dalam rumus yang panjang ini ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus yang panjang ini. Nah, ini dia. Nah, baru kita masukkan. Nah, 0,625 adalah proporsi yang pertama. Kemudian 0,60 adalah proporsi yang kedua. Ini 1, ini 2. Kemudian 0,625. Nah, angkanya sudah ada ya. Tinggal masukkan aja lagi. 75, 60. Ini juga masukkan. Nah, ini sama ya. Tapi ini ditambah, ini dikurang. Oke, ikan saja angkanya nanti dengan cara yang sama. Yang jelas adalah kabataku ya. Kali bagi tambah kurang didahulukan. Maka dapatnya adalah minus 0,12 dan 0,17. Artinya apa? Nah, ini artinya dengan tingkat kepercayaan 90% tidak terdapat perbedaan yang berarti ya. Kenapa tidak dapat perbedaan? Ya, dengan 3 tahun yang lalu ya. Yang sudah dijual baik itu kendaraan pribadi dan umum. Nah, dikatakan demikian. Kenapa dikatakan demikian? Karena selang di atas nilainya 0 ya. 0. Selangnya ada 0 termasuk. Jadi tidak dapat katakan bahwa P1 dan P2 tidak dapat dibedakan ya. Artinya adalah ini kalimat, mungkin ini kalimat standar ya. Jadi orang 3 tahun lalu dengan proporsi yang ada 80 dan 60 karena hasilnya 0 berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan apa? Ya, berarti tidak ada perbedaan membeli atau tetap atau tidak menukar ya. Nah, itu maksudnya. Jadi penelitian kita yang selama ini kita lakukan kepada 50 orang dan 60 orang tadi ya tidak ada perbedaannya. Mau orang beli baru, mau orang beli tetap tidak menukar, tidak ada perbedaan. Nah, itu maksudnya. Kalau kita menemukan angka 0 ya. Tapi kalau kita menemukan angka 1 ya, 0 ini diganti 1, 0 diganti 1, berarti orang yang telah membeli ya, orang yang telah membeli baru berarti lebih banyak dari orang yang bertahan ya selama 3 tahun tidak membeli. Nah, itu maksudnya. Nah, ini kalimat standar ya, jadi mungkin agak susah, tapi itu intinya. Kalau dia angka 0 berarti tidak ada perbedaan. Nah, itu aja ya. Kalau ada selain 0 di 1 sampai angka 100 berarti ada perbedaan ya. Itu aja kalimatnya ya. Susah sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau ragam ya. Ragam. Kalau tadi proporsi, sekarang ragam. Kalau ragam kita menggunakan tidak tabel Z lagi, tapi kita menggunakan tabel X2 ya. Ragam itu apa kemarin? Ragam itu kalau contohnya saya contohkan aja ya.
di buku sudah saya jelaskan, ragam itu adalah varian. Seperti kita menjual minuman, ragamnya itu ada rasa, ada topping gitu ya, mungkin ada warna, nah itu ragam, macam ragam. Nah, ini ragam. Kalau menggunakan selang dalam bentuk ragam gimana? Nah, kita contohkan dalam bentuk contoh soal ya. Ragam itu rumusnya ini ya. To pangkat 2. Oke, dengan rumus seperti ini bisa dilihat aja ya. Kita contohkan ini sebagai siapa yang chat? Absennya maaf telat Pak. Oke, nanti saya bantukan resi ya. Nah, ini bisa dibaca, diulang latihan nanti. Ini rumusnya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Jadi, dari data mengenai besarnya sewa kamar bulan per bulan maksudnya ya. Berarti ini kos-kosan ya. Ditanyakan kepada 24 tempat ya. Jadi misalnya di Unan atau di UMN dekat Yarsi, dicarilah 28 tempat kos-kosan atau tempat pondokan ya. Diperolehlah ragamnya sebesar 54,26 rupiah. Ragam ini rumusnya kemarin bisa ya. Coba dilihat lagi cara ragam, rumus ragam bisa menggunakan manual, bisa menggunakan Excel atau SPSS. Boleh. Nah, ini anggaplah semua angka ini sudah dilakukan dengan menggunakan cara ini. Dapatlah harga per bulannya itu sekitar 5426.000 rupiah. Ya, anggap aja 54. Nah, 54,26 ya. Ini 5462.000 rupiah. Atau maksudnya mungkin gini. 54.542.600 rupiah. Berdasarkan informasi tersebut tentukanlah selang kepercayaan. Nah, kalau selang apa tadi? Berarti kalau ragam ini, nah di sini berapa? Nah, di sini berapa ya? Ragamnya ya. Besarnya sewa kamar pondokan mahasiswa pada daerah tersebut ya. Ditanyakan 28. Oke. Dengan 28 maka alfanya ditetapkan 0,05 yaitu 5%. 5% dari mana? Yaitu 95%. 100% kepercayaan kita dikurang keyakinan kita 95, maka dapatlah 5% ya. Errornya, alfanya atau errornya 5%. Atau disebut dengan 0,05. Nah, kita memerlukan X2. Nanti bisa dilihat di tabel yang sudah saya share di link ya. Jadi adalah dengan 28 ini, cara melihatnya adalah 28 kurang 1, rumusnya ya, berarti 27. Dilihat di kolom 1 sampai 27 gitu ya. Nah, kemudian alfanya dilihat 0,025. Kenapa? Nah, karena alfanya dibagi 2 ya. 0,5 dibagi 2 dapatnya 0,025. Nah, lihat nanti di sini maka angkanya adalah sebesar 43,19. Nah, ini dia ya. Nah, seperti itu caranya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, 1457 dari mana? 1457 adalah dari kita dapatkan dengan selanjutnya nilai ragam penduga. Nah, ini. Oke. Nah, rumus 4319 dari sini. Nah, ini adalah yang mana?
Ini berarti alfanya 0,5 bagi 2. Kalau ini adalah 0,5 bagi 2 kurang 1. Ya. 1 kurang 0,025. Ini adalah sama dengan 0,025. Dapatnya tadi tabel X kuadrat adalah 4319. Nah, ini 1 kurang 0,25 berapa? Cek. 1 kurang 0,025. Nah, 0,975. Ya, itu dia. Nah, dapatlah 1457. Nanti lihat aja di tabelnya. Ya, masukkan angkanya lagi 27 dari sini. 27 dari mana? Itu 28 kurang 1 dapatlah 27. Nah, 5426 adalah dari sini. Nanti kalikan dulu, terus baru dibagi ya. Maka dapatlah angkanya segini. Oke, jawabannya adalah kalimatnya dengan keyakinan 95%, besarnya ragam sewa kamar kosan atau pondokan di sekitar kampus adalah dengan rentang harga 3392 sampai 7486. Ya. Oke. Nah, ini populasi. Nah, dengan cara yang sama ya. Bisa dibaca aja. Tapi ini menggunakan tabel F. Tabel F sudah saya berikan kemarin ya. Nah, tabel F. Nah, coba dibaca lagi. Tabel F berarti kalau kita menggunakan ragam tadi satu ragam saja ya. Sekarang menggunakan ragam dua buah ragamnya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dibaca aja dengan cara yang sama seperti itu. Nah, masukkan ke rumus ini ya dengan cara yang sama ya. Kita masukkan rumus aja. Oke, itu saja. Ini bisa dibaca. Itu saja untuk hari ini ya. Tinggal ini dibahas sendiri dengan F ya. Kalau sudah dapat, kalau masih ragu, tanyakan ke saya nantinya ya. Oke, sekian saja untuk sesi 7, sesi 8, sesi terakhir di sebelum UTS jam berapa? Jam 19 atau 19.15? Mana rekan-rekan semuanya? Jam 19, Pak. Ya, 19 ya, tapi saya tunggu sampai 19, oke, paling lama 19.15. Karena kalau kita lebih cepat mulai, takutnya nanti azan nanti mau sholat ya. Oke, cepat mulai, cepat selesai ya. Oh, topiknya juga sedikit. Kalau yang sudah baca mungkin tinggal bertanya aja. Tapi yang belum baca nanti saya ulang lagi review ya sebagai review. Nanti ini bahannya sampai sesi 8 untuk UTS ya. UTS-nya tadi seminggu ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya ada 4. Kerjakan keempat berarti bobot soal 25 per soal ya. Itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kedatangannya. Bagi yang belum absen, coba saya tanyakan dulu. Siapa aja yang belum ini? Coba saya cek lagi. Tunggu dulu, mana ini Zoom-nya? Ini udah Dewi yang belum ya? Dewi. Iya Pak, tadi jaringan Dewi hilang. Ya, kemudian siapa lagi? Asmariati ada? Asmariati enggak? Winda coba. Winda ada. Sinta ada, Sinta. Putri dia Putri. Kemudian Delvi ada, Delvi. Delvi ada? Nggak ada, Pak. Bapak Furkon ada?
Siapa lagi yang belum absen? Asmariati, Sinta. Siapa lagi yang belum saya absen nih? Saya Pak, Resi Pak. Oh ya, Resi. Pas Resi ya? Pak. Oke, pas ya. Pas 10 orang. Oke, itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.